Ada jamaah ini berangkat jam 1 ke Masjidil Haram. Pas ditanya, "Loh, Bapak kok cepat sekali berangkat?" Rupanya jam belum dirubah. Kita tahu di sini subuhnya jam 5 lewat, hampir jam 6. Jadi kalau berangkat jam 4 itu berarti punya kesempatan jam 3, itu punya kesempatan panjang untuk masuk Masjidil Haram. Diutamakan sholat, diutamakan tawaf sunat. Pilihannya dua, kalau mampu tawaf sunat, kalau tidak mampu sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, habis sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, "Bilal, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Apa amalmu, Bilal? Kata Bilal, "Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu." Selama ini kita sudah tahu, sekarang punya kesempatan yang panjang. Banyak orang yang masuk Masjidil Haram bingung, dia tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Sampai Masjidil Haram, sholat sunat 2 rakaat, habis itu duduk menganga, menengok orang. Habis itu keluar handphone, foto sana, foto sini, foto sini. Bingung, nggak tahu dia apa yang mau dia buat. Masuk sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud 8 rakaat. Tapi kalau kita baca Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah anak Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Abdullah, iya, kamu anak Imam Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Bapakmu itu sholat malamnya berapa rakaat?" Kata Abdullah anak Imam Ahmad bin Hanbal, "Bapak saya sholat malamnya salasami'ati rakaat, 300 rakaat." Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, manfaatkan satu rakaatnya 100.000 rakaat di Masjid Istiqlal, di Masjid Agung, di Masjid Markas Islami, Makassar, Ujung Pandang. Jadi kesempatan yang luar biasa ini, manfaatkan, memperbanyak solat sunat. Kenapa orang solat sunat itu berpindah-pindah, pindah tempat ini, pindah tempat ini, pindah tempat ini? Karena semua tempat-tempat sujud itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang habis selesai solat sunat pindah. Saya memang selama di Masjidil Haram sering pindah, Pak Ustaz. Kenapa? Diusir polisi. Roh, haji, torik. Ustaz ini nyindir ya. Ini ceritanya saya ini. Nah, ini kesempatan. Jangan sampai nanti setelah pulang barulah menyesal, menetes air mata darah. Duit ada, kadang waktu tidak ada. Waktu ada, duit ada, badan tidak sehat. Badan sehat, waktu ada, duit ada, malaikat maut sudah datang. Tapi kesempatan ini mudah-mudahan terulang terus setiap tahun, insyaallah. Amin. Al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya kafaratul lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa. Lalu kemudian sebelum azan masih ada waktu beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. 6 keutamaan istighfar. Yang pertama, diampunkan Allah dosa. Yursilis sama alaikum midrara, dikirimkan air hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan anak. Wa banin, amwalin harta, wa banin anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan kebun-kebun yang subur. Wa anhara, diberikan air-air sungai mengalir. Ini air sungai mengalir, ada yang mengatakan surga nanti di akhirat, ada yang mengatakan nikmat di dunia yang tidak putus.
Ini dalam Quran ada 6 keutamaan istighfar. Adapun dalam hadis Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sesingkat-singkatnya astaghfirullah. Jadi kalau ibu lihat nanti ada orang beristighfar cepat sekali, itu pasti dia pakai yang singkat, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tapi ada yang pelan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ada saya lihat Pak Ustaz pelan sekali sampai enggak bergerak, itu bukan istighfar, tertidur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini baik sekali. Tapi saya enggak hafal Pak Ustaz. Buka www.google.com. Tulis di situ Sayyidul Istighfar. Enter, pilih image, lihat gambar. Apa ini kamu jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, sudah sampai ke Tanah Suci, kenapa main handphone? Aduh, mohon maaf, saya suuzon, saya sangka kamu main handphone, rupanya sedang baca Sayyidul Istighfar. Dia pun buka itu ketika dia tengok kawannya udah mau dekat. Sebelum itu dia main handphone juga. Memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya termasuk yang masih menghitung. Ada ustaz kalau zikir nggak dihitung lagi, saya masih menghitung. Itu di dalam tas saya masih ada tasbih. Jadi kalau habis sholat saya bertasbih, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis itu saya sholat sunat lagi. Habis sholat sunat duduk lagi, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis itu sholat sunat lagi. Ada orang modelnya sholat sunat terus habis itu zikir. Saya enggak. Karena kalau saya sholat sunat terus zikir, nanti pas zikirnya begitu mengantuknya udah mau datang, saya tegak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Saya berusaha untuk ke masjid tidak dekat orang yang saya kenal. Karena kalau saya duduk dekat kenal, habis sama gimana itulah bro. Tadi jam-jam 4 pergi ke masjid, saya pergi sendiri pakai masker, sholat. Pas sedang sholat, pas sedang berzikir, ada perempuan mau lewat. Mungkin dia ragu, penuh semua orang-orang Arab, orang ditengoknya dia mau lewat. Saya bilang lewat aja, bisa takut dia lewat di depan saya. Kesana saya kasihan, lewat aja sih. Pas dia mau lewat, Ustaz Somad ya gitu. Kacau lah itu, buka penyamar. Langsung dihidupkan teleponnya, langsung diteleponnya suaminya. Ustaz, hilang zikir kita juga. Jadi usahakan, itu salah satu tips. Tapi saya payah Pak Ustadz, kalau sampai saya duduk nggak ada kenal, nanti pulangnya nggak dapat jalan pulang. Nggak apa-apa, berdua bertiga yang kenal. Ingat-ingat pintu, apalagi sekarang pintu itu nomornya udah besar-besar sekali, mudah sekali mengingat. Lalu kemudian setelah itu afdalul zikri, afdal zikir, yang paling afdal la ilaha illallah. Itu kita perbanyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu 2, satu di mulut, satu di hati. Dikonekkan antara yang di mulut dengan di hati. Hati bisa berzikir tanpa mulut. Contohnya Pak Ustaz, zikir hati. Bisa kan di dalam hati ibu itu berkata la ilaha illallah kan? Bisa kan di hati bapak berkata la ilaha illallah tanpa bergerak mulut? Bisa.
berkata di dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa mulut bergerak. Tapi yang paling afdal adalah mulut bergerak. Wa ana ma'ahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku bersama dengannya, ma taharrakat bihi syafatahu, selama mulutnya bergerak. Jadi yang paling afdal itu zikir adalah mulut bergerak, hati menyebut. Kalau mulutnya saja hatinya tidak, itu lalai. Maka kata Allah, wala takum minal ghafilin. Ini kadang banyak juga jamaah ini berdiri depan toko pegang tasbih. Mulut bergerak tapi hati tak kemana. Makin cantik lewat makin kencang tasbih. Jangan sampai menjadi jamaah umroh lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih lama. Kayu koka nggak jadi, plastik tidak jadi, batu tidak jadi. Lama memilih tasbih. Dibeli tasbih 100, dibawa pulang, semua untuk tetangga. Tinggal satu punya dia, itu pun digantungkan di mobil. Mobilnya masuk surga. Kita ini memakai alat ini untuk menghitung supaya memotivasi kita. Tak perlulah kita ceritakan ke orang lain. Sum'ah namanya. Jangan pula setelah berzikir dapat 1000, 2000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Untuk memotivasi kita supaya besok kita tingkatkan lagi. Hari ini dapat 1000, besok tambah 1200, tambah 1300. Nah ini yang berlalu-lalu kemarin apa boleh buat, karena mungkin baru sampai, masih lelah, masih letih. Nah ini semua. Adapun bagi yang melaksanakan umroh, ini Ustadz Bunyamin umrohnya tidak hanya sekali ya. Nah ada umroh sunat. Al-umratu, satu umrah, ilal umrati, ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus dosa. Kata Imam Syafi'i, itulah dalil boleh berumrah beberapa kali dalam satu safar. Dari hadis ini, karena bunyinya di situ 2 umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Umrah yang pertama kemarin udah untuk diri sendiri, umrah untuk almarhum. Di antara sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umrah, Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu banyak sekali ibadah umrahnya. Sayyidatuna Aisyah termasuk yang umrah lebih 1 kali dalam satu safar. Ustadz kemarin umrah berapa kali? 3 kali. Bagi yang ragu, untuk almarhum ayah, untuk almarhum Muhammad, labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan, labbaik Allahumma umrah an fulanah binti fulan. Almarhumah mak, almarhum ayah, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Andai kita gendong mereka. Tadi kebetulan pas lagi tawaf, ada ibu-ibu suaranya kuat sekali, la ilaha illallah. Semua kami menoleh melihat ke belakang, rupanya dia digendong anaknya. Ibu-ibu sudah tua, digendong anaknya sambil berlari, dia Masya Allah, menengok itu meleleh juga air mata kita, terbayang tak sempat kita berbuat seperti itu pada almarhumah ibu. Yang masih hidup orang tuanya mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa membawanya kemari. Yang sudah meninggal dunia, umrah sunatkan. Andai kita gendong dia, tawaf, sa'i, tahallul, belum tentu dapat menebus robek kulitnya, mohon maaf, teriakannya, nyawa taruh untuk melahirkan kita. Jadi umrah ini satu sisi sebagai ibadah kita, tapi juga pahalanya bisa dikirimkan. Mana dalilnya Pak Ustadz? Ada sahabat Nabi melaksanakan haji, kata dia, labbaik Allahumma Subrumah, saya hajikan Subrumah. Subrumah itu nama saudaranya. Kata Nabi, kamu menghajikan siapa? Akhi, saudara saya Subrumah. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan Subrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan Subrumah. Itulah dalil boleh mengumrohkan. Tapi hadis itu kan tentang haji Pak Ustadz. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wow, di situ wow ataf, maka haji dan umrah sama, sepaket dia. Ini haji kecil. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji besar. Amin.
Anggap aja ini sekarang sedang survei. Anggap aja sekarang ini sedang manasik haji. Karena Bapak Ibu dibawa ziarah ke Padang Arafah, dari Padang Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Betul kan? Nah, dibawa Padang Arafah, ditunjukkan itu adalah Bukit Jabal Rahmah. Karena sekarang sedang tertutup, tidak bisa hanya melihat saja. Dari Padang Arafah dibawa ke Muzdalifah, di Muzdalifah untuk mengambil batu melontar jumrah, di mabit di Muzdalifah, habis itu ke Mina. Di Mina ditunjukkan ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Nanti dari melontar jumrah ke Makkah, tawaf ifadah, pelaksanaan haji. Jadi anggap aja perjalanan ini adalah napak tilas geladi untuk pelaksanaan haji. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu mesti semuanya berniat haji. Andai meninggal dunia sebelum berangkat, sudah dapat. Orang yang berniat berangkat haji, meninggal dia, sudah dapat pahalanya. Niyatul mu'min khairun min amali. Berapa banyak niat lebih baik daripada amal. Kok bisa Pak Ustadz? Karena amal bisa disusupi riya, tapi niat tak bisa disusupi riya. Berapa banyak orang yang sudah haji tapi hajinya rusak karena riya. Berapa banyak orang belum haji, niat haji mati, niat hajinya bersih. Kenapa? Karena niat tidak bisa disusupi riya. Tapi jangan sebatas niat saja. Kamu nggak tahajud, yang penting niat Pak Ustadz. Niat berangkat haji, setorkan ONH-nya, giat semangat mencari rezeki. Saya yakin dan percaya, pulang dari umrah ini, Bapak Ibu semuanya semakin semangat untuk mencari duit. Betul? Amin. Tapi bedanya, apa beda? Kan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ketika dia menulis buku tentang Makkah, tentang Ka'bah, kata dia di antara orang yang sembuh dari gilanya adalah Qais Laila Majnun, yang gila karena cinta, tapi karena gilanya itu pula lah muncul syair-syair yang luar biasa. Nah, jadi memang mungkin dia kalau jadi nikah nggak ada syairnya, karena nggak jadi itulah muncul luar biasa. Ini mintakan semua doa. Banyak orang saking banyak yang mau didoakan ini bingung dia dari mana mulainya. Doa itu dimulai dari orang tua dulu. Karena kita berutang budi pada orang tua. Pakai anak tangga. Anak tangga yang tertinggi orang tua dulu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis itu anak. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Habis itu kawan-kawan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tapi saya nggak hafal bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah doa pakai bahasa Arab, doa aja pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bone, pakai bahasa apapun, terserah. Mesti kuat berdoa? Tidak. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Pejamkan mata. Siapa yang wajah terbayang, doakan. Terbayang wajah Ustaz Somad, doakan Ustaz Somad. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Nggak ada gunanya amal banyak kalau kita mati su'ul khatimah. Begitu dipejamkan mata, langsung datang musuh-musuh di kampung. Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tidak tahu. Itu doa Nabi Muhammad SAW untuk musuh-musuhnya. Jangan sampai kita doakan, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia asam lambung agak 3 bulan. Habis itu pindah ke asam urat. Tak boleh mendoakan yang tidak baik. Nah ini doa-doa ini jangan putus. Naik ke atas bukit Sofa, doa. Naik ke atas bukit Marwah, doa. Di dalam hijir Ismail, doa. Di bawah mizab pincuran Ka'bah, doa. Di belakang tapak kaki makam Ibrahim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, doa. Di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, doa. Nah, ini semua doa-doa. Banyak orang sekarang nggak mau berdoa. Pasti tanya, kok nggak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum makbul, ngapain tambah lagi?
Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Mau diterima atau tidak diterima Allah itu urusan Allah. Yang penting saya tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Saya tidak tahu sholat saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu tawaf saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu sa'i saya diterima Allah atau tidak. Tapi kenapa Ustaz laksanakan? Karena saya diciptakan Allah untuk beribadah. Bagaimana dengan kami yang tidak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz? Yang penting 4 aja bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Habis itu mintalah apa yang mau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu naik ke atas bukit Safa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai itu, silakan mohonkan doa apa yang mau dimintakan masing-masing. Kenapa doa itu ada yang jahar, ada yang sir? Karena memang mungkin ada yang dia tidak ingin diketahui orang lain, segannya. Kalau semuanya dijaharkannya, ya Allah nikahkanlah aku dengan si fulan. Kebetulan bapaknya di situ, anakku itu katanya. Jadi doa itu memang kadang ada ingin hanya khusus kepada Allah. Masalah doa ini tidak usah terlalu detail sampai detail. Ya Allah, ini aku mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanannya bertetangga dengan Ustadz Rusdi, sebelah kirinya dengan Ustadz Bunyamin. Depan jalan raya, belakang kantor polisi, harga masih nego. Tidak usah terlalu detail. Tapi jangan pula terlalu umum. Ini banyak juga orang doa terlalu umum saja. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu ku sebutkan satu-satu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Allah tahu semua, tidak usah kita sebutkan pun Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau ucapkan dengan lisanmu, jangankan yang kau pikirkan dengan otakmu, apa yang berbisik dalam hatimu pun kau tahu. Kenapa kita mesti menyebutkannya? Untuk meyakinkan kita, bukan meyakinkan Allah. Allah sudah yakin denganmu. Allah cuma ingin kau dengan dirimu aja nggak yakin, apalagi dengan aku, kata Allah SWT. Jadi meyakinkan kita berdoa bersungguh-sungguh. Nabi itu kalau berdoa diangkat tangannya. Saat dia berdoa diangkat tangannya. Ini sekarang banyak coba lihat di masjid orang berdoa letak tangan. Orang kalau berdoa nyantai gitu, itu artinya terserah Allah mau kasih nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Kan enggak langsung salat. Masih sempat berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan ikuti orang jahil. Kita udah dididik di kampung halaman kita habis sholat zikir. Sampai di Makkah banyak orang nggak bisa pulang, pergi. Iya Pak Ustadz, tapi orang itu bajunya jubah. Di Arab ini semua pakai jubah. Abu Jahal, Abu Lahab aja pakai jubah. Artinya apa? Ilmu yang sudah kita dapatkan di manasik di kampung halaman kita, dengan guru-guru kita, dengan guru tak kita amalkan di sini, tentang berzikir, tentang iktikaf, berlama-lama di masjid. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, antahhira baitiya, sucikan rumahku ini, kata Allah. Untuk siapa? Untuk 3 orang. Yang pertama, lit taifin, orang yang banyak tawaf, tawaf sunat, tawaf sunat, tawaf sunat. Yang kedua, wal akifin, orang yang lama-lama beriktikaf. Yang ketiga, warruka'is sujud, orang yang banyak tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. 3. Taifin, banyak-banyak tawaf sunat. Akifin, berlama-lama di masjid. Warruka'is sujud, banyak-banyak sholat sunat. Apa inti daripada umrah ini? Pulang ada perubahan. Betul Ustaz Somad, tetangga saya pulang dari umrah itu dengan Ustaz Bunyamin itu memang berubah. Apanya berubah? Beratnya Pak Ustaz. Memang nampaknya mabrur tetangga saya itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak? Kenapa begitu Bu? Setelah pulang saya lihat wajahnya putih. Rupanya tidur terus di hotel, gak pernah ke masjid.
perubahan itu ada pada sikap, berubah menjadi orang yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena ketika ditawaf itu dia sabar, rasanya mau cepat tapi tidak bisa dilompati lautan manusia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Latih sabar. Berapa banyak orang yang mau cepat selesai, mau ditinggalkan aja ini grup rombongan ini, mau mengamuk saja ini, mau cepat selesai, tapi tidak bisa. Karena orang, apa yang mau dilawan? Siapa yang mau dilawan? Mau ngamuk kemana? Mau ngamuk polisi? Dihamuknya lagi kita. Terpaksalah pelan-pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Gak mungkin kita sikutkan dia. Kita sikut orang Afrika, sikut dia lebih besar lagi, mati kita. Terpaksalah sabar. Subhanallah walhamdulillah. Di sini kita sedang dididik bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau polisi, mau tentara, mau pejabat, mau gubernur, mau bupati, kalau udah masuk masjid terlambat, roh haji, roh. Mana dia tahu? Mana dia tahu kau siapa, pejabat, orang kaya, orang mana? Di kampung mungkin orang paling dihormati, di kampung mungkin orang yang paling bangsawan, di kampung mungkin orang paling hebat. Sampai di Masjidil Haram sama semua. Kami kemarin lagi jalan sama kawan-kawan nih di Masjidil Haram. Yang ngusir kami bukan polisi, yang ngepel itu. Ketawa kami itu. Yang ngepel, roh kata. Saya bilang, tengoklah nasib kita. Yang ngepel ini pun ngusir kita juga. Kita sedang disadarkan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka setelah pulang nanti, yang dulu sebelumnya nggak pernah ke masjid, begitu pulang, kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya sudah tergantung di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka tak sabar ingin datang ke masjid. Inilah yang kita inginkan dari umrah ini. Kalau orang tidak mengerti filosofi umrah ini, pas ditanya nanti, gimana kemarin waktu di Makkah? Dingin. Yang kita inginkan adalah setelah pulang nanti tidak hanya sekedar lepas dosa. Begitu kita cukur rambut, 3 kali Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya. Sebagaimana rambutnya itu lepas, begitulah dosa-dosanya lepas. Tumbuh rambut yang baru, tumbuh semangat yang baru. Selama kita melaksanakan umrah, kuku tidak boleh dicopot, bulu tidak boleh dilepas. Tapi setelah, maka tumbuh kuku yang baru, tumbuh rambut yang baru, semangat yang baru. Istri tetap yang lama. Saya mancing-mancing aja. Ternyata ibu masih bisa tersenyum. Itu berarti masih sehat. Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, bertindak benar sesuai dengan yang diinginkan Allah. Puncaknya adalah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Itulah yang mau kita inginkan hidup ini. Apa yang mau kita inginkan dari hidup ini? Harta yang banyak tinggal, duit yang banyak tinggal, semuanya tinggal. Yang mau kita bawa mana? 2-3 rakaat di tengah malam, tasbih, tahmid dan takbir, berzikir, membaca Al-Quran, sempat-sempatkan. Nikmat terbesar yang ibu bapak peroleh hari ini adalah sampai ke tanah suci Makkah, pulang dalam selamat insya Allah. Mudah-mudahan semua ibadah umrah kita ini diterima Allah sebagai umrah maqbulah. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun saya nanti pulang duluan, kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Walaupun Bapak Ibu tidak menyebut nama saya dalam sholat itu, tapi tetap mendoakan kita semua. Kapan? Waktu tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis.
Situlah Bapak Ibu mendoakan saya, dan di situ juga saya mendoakan Bapak Ibu. Tapi syaratnya satu, wa ala ibadillahis sholihin. Syaratnya mesti soleh. Itulah mengapa kita minta anak Rabbi habli minas sholihin. Itulah mengapa kita minta jadi orang soleh. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Semoga kita menjadi orang yang soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ikut senang melihat kesenangan Bapak Ibu. Saya ikut bahagia dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kesenangan dan kebahagiaan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa celana. Sudah lama saya tausiah, baru ini kameramennya orang India. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sebagian bilang belum, sebagian sudah. Mudah-mudahan yang penting semuanya sehat insyaallah. Ustadz Bunyamin ini satu angkatan, sama-sama pelatihan 2 bulan di Jakarta sebelum ke Mesir tahun 1998. Sekarang sudah 2023, sudah seperempat abad persahabatan kami. Satu tempat pelatihan, satu pesawat, sama-sama naik pesawat ke Kairo. Tapi bukan ini yang menyuruh saya mencuri selimut pesawat, itu bukan. Ini yang ini orangnya baik insyaallah. Mudah-mudahan bersahabat di Mesir, berteman di Makkah, bertetangga di surga insyaallah. Sampai kami 5 September 1998 di Kairo, kakak-kakak kelas kami inilah yang mengawal kami di sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri Ustaz Rusdi, Ustaz Hamdani. Jadi setiap melaksanakan umroh itu sebenarnya ada reuni alumni-alumni Al-Azhar. Jadi ketika dulu kami belajar dan pada musim haji kami datang kemari, tapi tentu suasananya tidak seperti sekarang. Naik kapal laut 2 hari 2 malam dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati Laut Merah sampai di Jeddah, dari Jeddah sampai di Makkah. Tidak ada hotel, tidak ada tempat makan. Namanya ditulis dalam buku yang bagus oleh alumni Mesir, namanya Ustadz Dr. Agu Irawan. Bukunya dikasih judul Haji Backpacker. Keren ya. Kalau dulu Haji Gelandangan. Saya yakin dan percaya bahwa saat dulu melaksanakan umroh dari Mesir itu, mungkin Ustadz Bunyamin terpikir bahwa ke depan beliau mengurus jamaah, mengurus tamu-tamu Allah. Bapak Ibu semua ini adalah tamu-tamu Allah, dan kami ini adalah pelayan tamu Allah. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat insyaallah. Umrah secara bahasa artinya ziarah. Jadi berziarah, berkunjung. Kunjung mengunjungi itu bahasa Arabnya umrah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu datang ke Riau mengunjungi saya, pulang ke Makassar ditanya orang, dari mana? Dari umroh. Kok nggak ada buah korma sama anak ontanya? Umrohnya ke Pekanbaru. Umroh itu kan ke Mekah. Itu umroh secara syariat ke Makkah, mengunjungi kota Makkah, melakukan perbuatan yang khusus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah umroh. Jadi kalau hanya sekedar kunjung mengunjungi secara bahasa itu umrah. Tapi umrah menurut syariat Islam adalah mengunjungi Baitullah dengan melakukan amal khusus. Itulah dia amal khusus, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah. Jadi jangan nanti ada yang pulang lalu mengelilingi Masjid Kubah 1000. Itu tidak umrah namanya. Atau mengelilingi tiang listrik. Ini hanya bisa kita lakukan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Berapa banyak orang-orang tua kita dulu seumur-umur hidupnya tidak pernah melihat Ka'bah, hanya melihat
lukisan gambar Ka'bah itu pun di rumah tetangga waktu Idul Fitri. Sampai akhirnya meninggal dunia tak pernah melihat Ka'bah sama sekali. Jadi saya selalu bertanya ke jamaah, apa kesan Bapak pertama kali melihat Ka'bah? Oh, Masya Allah Ustaz, saya sangka Ka'bah itu hitam, rupanya kiswahnya yang hitam, di baliknya ada batu rupanya. Apa kesan ibu? Saya sangka dulu Ka'bah itu hitam, nggak ada tulisannya, rupanya ada tulisannya setelah saya dekati Pak Ustaz. Apa kesan Bapak? Kata orang katanya mencium Hajar Aswad itu berdesak-desakan, tapi tadi waktu saya mencium itu tidak ramai Pak Ustaz, rupanya yang diciumnya rukun Yamani. Seperti Bapak ini macam. Jadi punya pengalaman macam-macam. Ini ibadah yang dirindukan Rasulullah SAW. Nabi pindah dari kota Makkah ini ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam baru datang sahabat. Ya Rasulullah, ya kami mimpi. Apa mimpinya? Mimpi tadi malam melihat, rasanya kita pergi ke Makkah, masuk tawaf, sa'i, tahallul. Kata Nabi, ini adalah kiriman dari Allah, berarti kita mesti masuk Makkah tahun ini. Kalian punya kakak kelas yang peduli, nanti kalian bisa dari Kairo datang kemari bisa membimbing jamaah. Kami dulu itu dirita lo kali. Nasib orang main, nasib orang macam-macam, takdir orang macam-macam. Yang pasti Bapak Ibu beruntung karena dibimbing adik-adik yang asli dari Sulawesi Selatan, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya mazhab Syafi'i. Dan adik-adik pun beruntung. Kenapa? Karena bisa bertemu, bertukar cerita bagaimana suasana kampung halaman saat ini. Ibadahnya dapat, silaturahimnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiga yang dimintakan, dunianya baik, akhiratnya baik, dan selamat dari api neraka. Banyak orang dunianya baik, akhirat tak baik. Banyak orang dunianya baik, akhiratnya baik, tapi singgah dulu di neraka, pesawatnya transit. Nauzubillah. Sedangkan kita selalu, malaikat yang paling banyak di Masjidil Haram itu berkumpul antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Makanya saya kalau sholat di situ, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Tadi subuh antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, saya usahakan di situ. Kenapa? Karena kalau turun ke bawah, kalau bisa turun. Tapi sekarang kan ada aturan, mau turun ke bawah ini mesti pakai kain ihram. Kalau dulu tidak. Tapi sebagai penjelasan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Lalu kemudian kalau yang muda-muda ingin mencoba mau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulu adalah batu yang berwarna putih. Begitu dalam hadis sahih. Itu bukan riwayat Israiliyat, hadisnya sahih tentang bahwa batu itu dulu warnanya putih, lalu kemudian berubah hitam karena dosa-dosa orang yang menciumnya menempel di situ. Jadi bukan itu karena dicium orang Afrika. Kata Ibnu Abbas, Hajar Aswad itu adalah yaminullah, tangan Tuhan. Tapi bukan berarti dipahami tangan seperti tangan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menunjukkan hanya simbol kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab waktu mau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ya Hajar, hai batu, innaka la tanfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau mencium. Jadi bagi yang muda-muda ingin mencium Hajar Aswad, silakan. Tapi hati-hati jangan sampai benjol dari situ. Bagi yang tidak bisa mencium, jangan terlalu dipedulikan. Kita ini mencium Hajar Aswad karena ingin melaksanakan sunnah ikut Rasulullah, atau karena khawatir ditanya tetangga.
Anda mencium hajar aswad? Tidak. Waduh, apa gunanya sampai di Mekah? Sebetulnya orang yang ngomong begitu dia kompor gas. Dia cuma manas-manasi kita aja. Yang bisa mencium bagus, yang tidak bisa tidak apa-apa. Raja-raja, sultan-sultan, presiden, menteri bisa masuk ke dalam Ka'bah. Lalu kita yang rakyat jelata ini, Pak Ustadz, Allah Maha Adil. Ketika membangun Ka'bah ada yang kurang bahannya, maka dibangun oleh Nabi Ismail setengah, disebut dengan Hijir Ismail. Maka bangunan yang Hijir Ismail itu tidak boleh orang tawaf lewat di situ. Kalau ada orang tawaf melewat di situ tidak sah tawafnya, karena dia dalam Ka'bah. Maka siapa yang sholat di dalam Hijir Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Begitu keutamaan-keutamaan. Lalu kemudian ada pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, panjangnya lebih kurang 2 meter, disebut dengan multazam. Multazam secara bahasa artinya mesti. Mesti. Multazam artinya mesti. Apanya yang mesti? Doanya mesti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ayah, anaknya ini gila, maka dia mendoakan di dinding Ka'bah, astaril Ka'bah, penutup Ka'bah, bergantung dia di situ. Berdoa di multazam dengan menempelkan pipi kanan. Bergantung di kain Ka'bah, menempelkan pipi kanan. Ya Allah, sembuhkan anaknya pun sehat. Maka di antara orang yang sembuh didoakan ayahnya di multazam itu adalah nama anaknya itu Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, jadi Laila Majnun. Laila nama perempuan, mohon maaf kalau ada ibu kebetulan lain Laila. Nama laki-laki yang jatuh cinta itu Qais. Gila dia gara-gara tak bisa menikah dengan Laila. Dibawa ayahnya ke samping Ka'bah, doakan sehat. Begitu disebutkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika dia menulis buku tentang Makkah, tentang Ka'bah. Kata dia di antara orang yang sembuh dari gilanya adalah Qais, Laila Majnun, yang gila karena cinta. Tapi karena gilanya itu pula lah muncul syair-syair yang luar biasa. Jadi memang mungkin dia kalau jadi nikah nggak ada syairnya, karena nggak jadi itulah muncul luar biasa. Ini mintakan semua doa. Banyak orang saking banyak yang mau didoakan ini bingung dia dari mana mulainya. Doa itu dimulai dari orang tua dulu, karena kita berutang budi pada orang tua. Pakai anak tangga. Anak tangga yang tertinggi orang tua dulu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis itu anak. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Habis itu kawan-kawan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tapi saya nggak hafal bahasa Arab, Pak Ustadz. Nggak usah doa pakai bahasa Arab, doa aja pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bone, pakai bahasa apapun, terserah. Mesti kuat berdoa? Tidak. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Pejamkan mata. Siapa yang wajah terbayang, doakan. Terbayang wajah Ustaz Somad, doakan Ustaz Somad. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Nggak ada gunanya amal banyak kalau kita mati su'ul khatimah. Begitu dipejamkan mata, langsung datang musuh-musuh di kampung. Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tidak tahu. Itu doa Nabi Muhammad SAW untuk musuh-musuhnya. Jangan sampai kita doakan, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia asam lambung agak 3 bulan. Habis itu pindah ke asam urat. Tak boleh mendoakan yang tidak baik. Nah ini doa-doa ini jangan putus. Naik ke atas bukit Sofa, doa. Naik ke atas bukit Marwah, doa. Di dalam Hijir Ismail, doa. Di bawah mizab pincuran Ka'bah, doa. Di belakang tapak kaki makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, doa. Di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, doa. Nah, ini semua doa-doa. Banyak orang sekarang nggak mau berdoa. Pasti tanya, kok nggak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum makbul, ngapain tambah lagi? Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Mau diterima atau tidak diterima Allah itu urusan Allah. Yang penting saya tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah
ibadah. Saya tidak tahu salat saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu tawaf saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu sa'i saya diterima Allah atau tidak. Tapi kenapa Ustaz laksanakan? Karena saya diciptakan Allah untuk beribadah. Bagaimana dengan kami yang tidak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz? Yang penting 4 aja bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Habis itu mintalah apa yang mau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu naik ke atas bukit Safa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai itu, silakan mohonkan doa apa yang mau dimintakan masing-masing. Kenapa doa itu ada yang jahar, ada yang sir? Karena memang mungkin ada yang dia tidak ingin diketahui orang lain.